Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat WPNS99 dimanapun kalian berada. Siang hari ini gue akan unboxing salah satu helm yang ini memang adalah replika daripada KYT. KYT apa? Simak sampai dengan selesai. Tapi sebelum itu gue akan terus mengingatkan bagi kalian yang ingin mengikuti giveaway, silahkan ikutin rulesnya dan jawab pertanyaan yang ada di kolom deskripsi ini. Seperti itu teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Oke sahabat, tidak berlama-lama, biar menyingkat waktu, kita langsung saja buka apa yang ada di dalam dus ini. Tentunya kalian udah tahu ya, dari dusnya ini bertuliskan RSP. Nah, ini gue bilang adalah replikaannya dari si KYT NFC. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena ini jauh lebih mirip dibanding si NJS Kairos tentunya sahabat ya. Nah, untuk di dusnya sendiri, dalam dus ini nggak dapat apa-apa ya. Jadi kayak begini doang, nggak ada apa-apa lagi seperti halnya styrofoam ya, seperti yang ada di NJS Kairos. Terus juga pushpin untuk apa namanya anti-fog ataupun tear-off juga nggak dapat ya untuk si RSP SP300 ini. Nah, dari tampilan sarung ini tentu jauh lebih menarik dibanding helm-helm pada umumnya. Kenapa? Karena di sarung ini udah dibalut dengan warna hijau, terus juga ada merah dan didominasi oleh warna hitam. Kemudian juga ada tulisan di sininya Wind Helmet Mid Passion. Nah, di sebelah sininya adalah RSP seperti itu ya sahabat ya. Nah, kok ini pertanyaannya sarungnya dikombinasi hitam, hijau sama ini merah. Ya ini biar agak kesannya itu biar jadi ala-ala helm Eropa ya. Padahal ini adalah helm lokal teman-teman ya. Jadi gue juga nggak tahu alasannya kenapa si RSP ataupun Snell ya itu selalu disisipkan bendera Italia. Alasannya gue nggak tahu juga tuh kenapa. Oke, kita langsung buka saja. Ya, kita langsung buka saja seperti apa penampakan dari si helm RSP SP300 ini, dan tentunya kalian juga udah nggak asing lagi dengan helm ini ya. Ini baru rame-ramenya di bulan berapa ya? Ada 2 bulan ke belakang lah. Ini rame banget seiring keluarnya si NJS Kairos, kemudian juga RSP SP300 ya, dan ini digadang-gadangkan kedua helm ini katanya ini akan melibas pasar daripada KYT NFC ya. Seperti itu. Nah, ini sahabat ya, apa saja yang nanti didapatkan dari si helm RSP SP300 ini. Tentu kalau kita berbicara kompetitornya, yaitu si Kairos dulu ya. Untuk si Kairos itu memang sudah memiliki beberapa fitur yang gue bilang cukup lumayan lengkap, karena di sana sudah memiliki slot intercom, kemudian juga sudah double visor, kemudian juga sudah dikasih pushpin ya untuk memasang anti-fog ataupun tear-off. Nah, untuk si RSP helmet ini, khususnya di SP300 ini, dia tidak memiliki pushpin tear-off ya, ataupun pushpin untuk anti-fog. Ya, kalian bisa kacanya ini bisa kalian ganti lagi di custom dengan yang sudah ada pushpin. Untuk bahan ini sama-sama termoplastik tentunya, dan ini sih kalau misalkan kita lihat dari bentuk ya, ini 95% mirip ke KYT NFC ya. Dari bagian lekukan, kemudian spoiler belakangnya pun juga sama, dan bagian airflow-nya pun juga sama seperti itu sahabat ya. Yang membedakan adalah si brandnya tersebut ya, seperti itu. Baik sahabat, untuk yang pertama ingin gue bedah agar kalian memang ketika kalian mau membeli si RSP ada beberapa pertimbangan yang harus kalian beli ataupun tidak kalian beli seperti itu. Yang pertama yang ingin gue bahas dari visor. Untuk visornya di sini masih menggunakan visor cembung ya, masih menggunakan visor cembung, gue ulangin lagi. Dan di sini juga nggak tahu nih untuk apa, kayak seperti ada dudukan ya untuk bagian depannya. Ini susah ya kalau half face nih ya, ini ada dudukan seperti ini melingkar ya. Jadi mungkin itu untuk apa ya, kalian pasang ini kali ya, apa namanya, anti fog ya, karena memang ada juga anti fog yang modelnya seperti stiker yang nggak harus kalian memasang ataupun melubangi visornya seperti itu ya. Itu dari bagian visornya. Kemudian juga di sini dia sudah mendapatkan double visor ya. Ini double visornya kalian sudah mengetahuinya, dan juga kalian bisa dapat melihatnya ya tentunya. Ini sudah double visor, dan untuk rasetnya sendiri ini ada ala-ala karbon ya, tapi ini bukan karbon tentunya, tapi ini semuanya 100% bahannya daripada plastik seperti itu. Rasetnya sangat simple ya, menarik banget, nggak rame banget, nggak norak ya.
Dia nggak kelihatan gerigi-geriginya, ya. Sangat simpel banget tentunya. Kemudian juga di rasetnya di sini sudah ada emboss yang namanya RSP juga. Di sini tuas untuk naik turunkan si visor, dan ini sangat smooth banget, sangat lembut banget, hampir nggak kedenger betrak-betruknya, itu nggak kedenger seperti helm-helm pada umumnya yang memiliki double visor seperti itu, sahabat. Oke, itu di bagian visor. Kemudian di bagian raset, dan untuk visornya sendiri di sini juga memang sudah dilengkapi, kayaknya sih belum sih, cuman penyangga aja, bukan unlock visor ya, tapi ini penyangga agar supaya tidak bablas seperti itu ya, sahabat. Nah, kemudian di bagian atasnya tentunya yang tadi gue bilang di sini sangat mirip banget dengan yang namanya NFJ, sahabat ya. Nah, yang anehnya dia tidak ini ya, airflow-nya nih bisa ternyata. Airflow-nya ini sama seperti helm pada umumnya, dia sliding ke atas dan ke bawah, dan lubangnya cukup lumayan kecil sih ya. Untuk airflow-nya sama ya, kanan kiri dia sistemnya slide ya, jadi ke atas ke bawah seperti itu. Kemudian untuk airflow belakangnya di sini tidak ada, sahabat. Jadi ini hanya untuk memasukkan angin aja. Untuk bagian pembuangannya ataupun outputnya di sini nggak ada nih, sahabat ya. Oke, karena mungkin ini alasannya kenapa nggak dibuat output ya ataupun pembuangan udara, karena mungkin si RSP ini mikirnya ini helm half price ya, nggak perlu banyak airflow, barangkali sih ya seperti itu. Karena gua aneh di sini nggak menemukan bagian output seperti itu ya. Di sini juga nggak ada, ini hanya sambungan aja. Iya, di sini hanya sambungan saja, sahabat ya. Jadi nggak ada output ataupun pembuangan air pembuangan angin maksudnya, dari depan ke belakang nggak ada ya. Oke, itu di bagian airflow. Kemudian kita bagian belakangnya di sini, tentu kalian kalau melihat si NFJ ini sangat mirip banget belakangnya ya. Sayangnya gue nggak ada stoknya untuk NFJ, jadi kita nggak bisa komparasikan. Si spoilernya pun juga ini sudah mini 3D, artinya ini lebih kokoh dibanding Titicos ya, seperti itu, sahabat. Ini mungkin rata-rata kalau misalkan spoiler model-model seperti ini kayak Kairos, SP300 yang sekarang ada di hadapan gue, kemudian juga si NFJ mungkin itu adalah adanya daripada NFR ya. Ini semua menggunakan spoiler mini 3D, sahabat ya. Cukup lumayan apik sih dari bentuknya, kemudian juga dari paintingnya, ini cukup lumayan apik. Dan tentunya juga yang harus gue sampaikan ialah ini adalah salah satu helm gaib, sahabat. Oke, itu bagian spoiler, bagian airflow sudah. Untuk bagian atasnya yang menarik ya, ini ada 3 lekukan di bagian samping kanan kiri, kemudian di atas ya, ini ada lekukan nih, sahabat. Kemudian juga nih, ini ada 3 baris lekukan, 1, 2, 3 ya. Ini tentunya jauh lebih sporty dibanding kompetitor lainnya ya. Itu menurut gue ya, belum tentu asumsi kalian. Nah, kemudian bagian belakang juga di sini juga memiliki, di sini rata, kemudian di sini ada lekukan juga ya, terus di bagian belakang juga di sini tengah-tengahnya dapat lekukan. Itu di bagian eksteriornya. Nah, sekarang kita lari ke bagian fittingnya, apakah memang ini worth it untuk kita milikin atau tidak ya. Kita langsung bahas di bagian fittingnya, sahabat. Tentu yang harus gue katakan, bagian fitting ini jauh lebih lembut dibanding si Kairos. Ya, di sini sudah dilapisi oleh kulit sintetis. Nah, di sini pun juga sudah ada bahan fabric yang memang ini memiliki pori-pori, gunanya untuk meresap keringat ketika kalian menggunakan si helm tersebut. Kemudian untuk pengamannya sendiri ini sudah menggunakan double bearing, artinya ini jauh lebih safety karena ini adalah standarnya para bikers ya. Kemudian di bagian crown padnya juga ini sangat rapi banget ya. Ini size M, sahabat ya, dan empuk banget sih. Yang didapatkan dari si RSP ini tentu jauh lebih lembut ya di bagian fittingnya dibanding si NJS Kairos ya. Tapi kita akan coba ya, kita akan buktikan apakah nyaman digunakan atau tidak. Seperti halnya NJS Kairos, kalau feel gua sih itu memang hanya good looking saja, ketika digunakan itu agak sedikit gimana ya, keras banget lah ya. Oke, kita langsung saja kita coba ya, karena crown padnya juga ini gue penasaran banget, halus banget ya, luar dalam halus banget, sahabat, harus gue katakan ya. Kita coba.
Oke teman-teman, ini gue udah gunakan si RSP SP300. Jadi untuk feel yang gue rasakan ketika ini udah digunakan, ini untuk pengamannya gue ala kadarnya saja lah, karena ini hanya untuk review ya. Oke, yang pertama gue kali rasakan ketika si RSP SP300 ini gue pakai, ini enak banget. Gue harus katakan sih ya, tapi dia tidak seperti si NJS Kairos yang memang dia sampai sini ya. Kalau Kairos si busanya itu gitu loh. Kalau untuk yang si RSP ini hanya sebatas ini aja, seperti halnya Ingdidemic ya, rasanya NFJ juga seperti ini. Dan yang tadi gue katakan untuk bagian fittingnya ini sangat lembut banget ya. Oke ya sahabat, seperti ini ketika gue gunakan di bagian depan. Seperti ini ketika gue gunakan di bagian samping ya, dan gini aja deh untuk bagian belakangnya. Oke ya, kemudian di bagian jidat ini, di atas ini nggak tahu gue cara makainya kali ya, atau mungkin ini ke bawah, terlalu bawah atau gimana ya. Sebentar, tapi pasti untuk ini di atas, masih di atas alis ya. Iya, masih di atas alis, artinya nih nggak bawah banget lah, seperti itu sahabat. Nah, ini yang gue rasakan sekali lagi, nyaman, nggak terlalu keras seperti si NJS Kairos, dan tentunya ini fittingnya jauh lebih lembut ya dibanding si Kairos, dan saatnya kita buka, seperti itu aja. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Tadi udah gue coba rasanya seperti apa. Tentunya yang tadi gue bilang berkali-kali, ini jauh lebih lembut dibanding si Kairos ya. Dan bagi kalian yang sudah menggunakan RSP SP300, silakan kolom komentarnya diisi. Dan bagi kalian yang sudah menggunakan RSP SP300, silahkan kolom komentarnya diisi seperti apa first impression kalian ketika kalian menggunakan si SP300 ini. Mungkin itu aja, kurang lebihnya gue mohon maaf. Dan bagi kalian yang ingin mengikuti giveaway, silahkan klik kolom deskripsi. Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih waktunya dan see you next video. Bye-bye.